Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Insya Allah kalian semua dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dan tetap dalam lindungan Allah. Jangan lupa tetap semangat ya, walau belajarnya masih dalam kondisi online. Oh iya, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membawakan materi IPS tentang peran masyarakat dalam pembangunan. Disimak ya, jangan lupa kalian catat poin-poin penting yang nanti akan Ibu jelaskan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang peran masyarakat dalam pembangunan, sebaiknya kalian harus tahu dulu apa sih pembangunan itu. Jadi, pembangunan merupakan proses perwujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Ingat ya, proses perwujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan diantaranya ada 3, yaitu faktor geografis, faktor otonomi daerah, dan faktor sumber daya manusia. Yang pertama adalah faktor geografis. Apa sih faktor geografis? Faktor geografis itu adalah kondisi suatu wilayah tertentu. Seperti yang sudah kita tahu, kondisi geografis wilayah Indonesia itu terdiri atas banyak pulau yang terpisah oleh lautan. Hal ini menyebabkan persebaran penduduk yang tidak merata. Kok bisa tidak merata? Karena akses masuk antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya itu berbeda. Hal inilah yang kemudian akan menjadi penghambat untuk mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Peta Indonesia. Indonesia negara kepulauan. Kalian bisa lihat ya, jumlah pulau di Indonesia itu ribuan. Dari pulau yang terbesar sampai pulau terkecil, bahkan ada pulau yang belum berpenghuni. Persebaran penduduk yang tidak merata inilah yang kemudian nanti akan menjadi salah satu penghambat terciptanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Faktor selanjutnya adalah faktor otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Adanya sistem otonomi daerah juga menjadi salah satu penghambat dalam pemerataan pembangunan. Kenapa? Karena setiap daerah diberikan kebebasan untuk memanfaatkan segala potensi yang ada di daerahnya. Hal ini membuat ada adanya jenjang antara daerah yang memiliki potensi sumber daya dengan daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya. Jadi, hal tersebut menyebabkan pembangunan pun tidak merata. Jadi maksudnya, ketika di suatu wilayah tertentu sumber daya alamnya bagus, mulai dari akses untuk membangun jalan, sampai kondisi alamnya yang layak untuk dilakukan pembangunan, itu akan lebih cepat pertumbuhan pembangunannya dibandingkan daerah yang
akses wilayahnya terbatas. Jika kita berbicara tentang otonomi daerah, kemampuan di setiap daerah untuk melakukan pembangunan pun berbeda-beda, karena kembali lagi kepada sumber daya alam di daerah tersebut dan kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah. Ada yang tahu ini daerah mana? Ya, tepat sekali. Gambar di sebelah kiri layar kalian adalah kota Jakarta, dan gambar di sebelah kanan layar kalian adalah kota Papua. Ini adalah bukti pembangunan yang terus dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah bersinergi, bekerja sama untuk menciptakan pembangunan yang merata sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Selanjutnya adalah faktor sumber daya manusia. Tentunya di dalam proses pembangunan, peran warga negara Indonesia atau masyarakat sangat penting. Jika bukan kita sebagai masyarakat Indonesia, lalu siapa lagi? Iya kan? Bukan hanya dilakukan pada pembangunan di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial dan budaya. Peranan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai upaya, seperti membangun usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Contohnya, usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Kemudian ada lagi berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan masyarakat menengah ke bawah. Contohnya apa? Lembaga-lembaga kursus, lembaga-lembaga pelatihan, sehingga akan tercipta sumber daya manusia yang memiliki skill untuk dapat memajukan usaha-usaha baik yang dilakukan perorangan maupun usaha yang dilakukan oleh lembaga tertentu. Ini adalah salah satu contoh kegiatan masyarakat dalam pelatihan UMKM. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, mereka melakukan pelatihan sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang berguna baik oleh perorangan maupun masyarakat di sekitarnya. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Insya Allah kita sama-sama tetap sehat, tetap jaga kondisi, dan tetap dalam lindungan Allah. Ilaliko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.